Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Yours? Ya? Just want to know, does it work out? Ya, I put it here. Okay. There's some metal ones here too, but I didn't know, so just let me know if it works. Okay. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat ya. Di kesempatan kali ini, berhubung cukup banyak orang yang DM langsung kepada saya menanyakan mengenai bagaimana kuliah di Kanada dan seputar informasi mengenai Kanada, saya memutuskan untuk membuat sebuah video yaitu 4 hal sebagai langkah utama yang perlu kalian lakukan, khususnya untuk kalian yang ingin kuliah atau studi di Kanada. Perlu kalian ingat, 4 langkah ini hanyalah brief explanation atau hanya penjelasan singkat mengenai apa saja yang perlu kalian siapkan untuk kalian bisa dapat belajar atau kuliah di Kanada. Tips ini dapat membantu kalian yang khususnya kalian yang kebingungan di mana kalian harus memulai persiapan kalian untuk bisa dapat kuliah di Kanada. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk menuju jalur tersebut. Without further ado, let's just jump to the explanation. Langkah yang pertama yaitu kalian mempersiapkan budget atau keuangan kalian. Perlu kalian ketahui biaya kuliah di Kanada ini terbilang tidak murah ya, karena menurut artikel yang ada di salah satu website, rata-rata biaya kuliah untuk pelajar internasional itu per tahunnya yaitu sebesar 29.714 Canadian dollar. Ini rata-rata secara keseluruhan. Tentunya setiap provinsi, setiap kota, setiap kampus ataupun universitas ataupun college itu memiliki biaya yang berbeda-beda. Perlu kalian ingat, ini untuk biaya kuliah saja per tahun. Selain tuition fee, itu ada student fee, ada health insurance, asuransi kesehatan kalian selama kalian ada di sini. Biasanya setiap kampus menyediakan atau kalian bisa sign up for perusahaan yang ada di luar. Lalu ada lagi biaya buku, juga material pembelajaran selama kalian kuliah. Itu biayanya terpisah di luar dari tuition fee. Living expenses atau biaya tempat kalian selama tinggal di sini, akomodasi kalian. Biaya makan kalian di sini, biaya transportasi kalian, biaya entertainment. Ya kalian tentunya nggak mau di rumah aja kan, pasti kalian ingin keluar, ingin jalan, ingin belanja, ingin makan di luar. Nah ini termasuk dari biaya entertainment, juga biaya phone bill atau internet. Ini saya berikan informasi secara garis besar aja mengenai biaya yang perlu kalian siapkan. Nanti untuk detailnya akan saya buat di video yang lain. Itu langkah yang pertama. Kalau kalian sudah menyiapkan budget kalian merasa budget kalian sudah oke atau cukup untuk kalian dapat belajar di Kanada. Langkah yang kedua yaitu persiapan bahasa Inggris kalian. Untuk kalian bisa daftar di universitas ataupun college yang ada di Kanada itu, tidak semua, tapi rata-rata college itu memberikan standar yaitu English proficiency kalian untuk kalian bisa daftar di sekolah tersebut. Jadi biasanya mereka sebut English for Academic. English for Academic ini contohnya itu seperti TOEFL, IELTS, MALAB, or MELAB, PTE, KL, Cambridge, dan banyak lainnya standarnya. Setiap kampus beda-beda untuk standarnya. Kalian perlu cek ke universitas tempat kalian yang hendak kalian mendaftar. Kalau budget sudah oke, bahasa Inggris sudah oke, baru yang ketiga, memilih sekolah dan lokasi tempat kalian di mana kalian akan belajar. Kalian perlu tahu kalau Kanada itu luas, dan dia juga ada banyak banget provinsinya. Ada Alberta, ada Ontario, dan provinsi lainnya. Universitas tersebut tersebar di berbagai kota. Kalian harus melakukan research. Kenapa? Karena kalian mau tahu kondisi geologis, kondisi kota tersebut. Juga suhu daripada tempat tersebut seperti apa. Contohnya, di Toronto dengan di Quebec, itu pada saat musim dingin, suhu dingin daripada di kota tersebut itu berbeda. Mungkin bisa lebih dingin di Quebec atau bisa less humid di Quebec, lebih kering gitu udaranya. Atau Toronto dengan Vancouver itu juga berbeda. Kalau kalian contohnya yang nggak begitu suka dengan musim dingin, atau kalian mau yang sedikit lebih hangat, mungkin kalian bisa cari universitas yang ada di Vancouver. Atau kalau kalian pikir, aku mau
oke-oke aja dengan Toronto, dan kalian datang ke Toronto. Kalian harus lakukan research sebelum kalian datang. Jangan sampai kalian asal pilih universitas, pada saat kalian sudah datang ternyata kalian nggak suka kotanya, atau kadang tuh universitas-universitas itu juga nggak selalu terletak di kota-kota besar. Kadang mereka ada di kota-kota yang kecil, yang lebih terpencil, dan jujur tempatnya mungkin nggak ada apa-apa, maksudnya entertainment-nya tuh nggak sebagus di Toronto. Kalian nyesel nantinya. Nah, makanya pastikan research lokasi tempat kalian ingin mendaftar. Untuk program pembelajaran yang hendak kalian daftarkan, saya kasih saran sih cari program belajar yang lebih dari 6 bulan. Saran saya sih minimal 2 tahun. Kenapa? Karena ini akan ngebantu kalian pada saat kalian nanti ambil PGWP atau Postgraduate Working Permit. Untuk long termnya, it will be helpful for you guys. Nah, pada saat kalian sudah siapkan ketiga hal ini, langkah terakhir yang saya sarankan, apply. Kalau dari pengalaman saya sendiri, waktu yang saya butuhkan untuk mengumpulkan dokumen, menyiapkan dokumen, hingga proses aplikasi dan sampai di-approve, itu setahun. Kurang lebih setahun. Untuk kalian yang merasa kalian bisa untuk apply sendiri langsung ke universitasnya, mengikuti langkah-langkah yang mereka berikan, atau buat kalian yang kalau nggak mau ribet, kalian bisa langsung apply ke agensi pendidikan atau agensi konsultan yang terdekat yang ada di kota kalian. Itu biasanya kalian free of charge. Jadi untuk service fee-nya untuk itu free. Jadi kalian cukup membayar biaya kuliah kalian aja. Tapi free, mereka memberikan free service for you guys to do all the documents and everything. Oke guys, jadi kurang lebih seperti ini aja videonya. Singkat, ini brief explanation aja. Untuk biaya kuliah, memilih tempat kuliah, nanti saya akan memberikan penjelasan lebih di video yang lain. Juga mengenai jangka durasi waktu, kenapa saya sarankan lebih dari 6 bulan, pun saya akan memberikan informasinya lebih detail di video yang lain. Karena ini pasti ngebantu kalian banget, bagi kalian yang mau tinggal lama atau stay, bahkan untuk dapat PR in Canada. So I think that's all about it. I hope this video would be helpful for you guys, especially those of you that think that where should I start if I would like to come to Canada. So yeah, I hope this video would be helpful for you. So I guess I see you in next video. See you guys.